Anda memilih Pancasila atau Al-Quran? Sahabat Bahtera, video ini melanjutkan video yang sebelumnya. Video sebelumnya tentang bahasa atau kalimat yang menyebutkan Tuhan bukan orang Arab. Nah, sekarang sama. Temanya tentang bahasa yang digunakan dalam sebuah kalimat. Kali ini adalah pertanyaan yang pernah viral juga, pertanyaan yang pernah menjadi bahan perbincangan di antara kita. Pertanyaan itu adalah, Anda memilih Pancasila atau memilih Al-Quran? Ini juga menarik bagi saya. Kemarin di tema video yang sebelum ini memang tidak sempat saya bahas, walaupun logikanya sama, karena kepanjangan jadi saya penggal menjadi video tersendiri. Nah, sekali lagi, kita belajar untuk melihat logika bahasa. Kalau kemarin saya bilang bahwa jawaban yang salah itu berasal dari pertanyaan yang salah, dan kita juga bisa melihat bahwa ketika Anda menjawab, apakah Anda memilih Pancasila atau Al-Quran, jawaban Anda pasti salah, tidak benar. Kenapa? Karena pertanyaannya salah. Ini pertanyaannya nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Begini, kalau kita bicara tentang Al-Quran, kita bicara tentang kitab suci bagi agama Islam, tentu bukan apple to apple ketika dia dibandingkan dengan Pancasila. Karena masing-masing mempunyai posisi kuatnya dalam konteksnya sendiri-sendiri. Lagi pula, apabila segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, itu tentang masalah iman, tentang masalah keyakinan, tentang masalah kepercayaan. Dan bagi saya, iman atau kepercayaan itu adalah wilayah pribadi yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Karena kalau kita mengacu kepada kemerdekaan hidup, kemerdekaan jiwa, tentu kita bisa berkeyakinan apapun juga, atau bahkan tidak berkeyakinan. Itu juga kemerdekaan, kan? Oke. Kembali lagi kepada pertanyaan, apakah Anda memilih Pancasila atau Al-Quran? Nah, kalau ini saya tanyakan kepada Anda jawab apa sebelum video ini lanjut? Anda boleh tuliskan di komen, apakah Anda memilih Pancasila atau Al-Quran? Oke, sekali lagi. Bagi saya ini bukan pertanyaan yang tepat, karena bukan apple to apple ketika Pancasila diminta untuk dipilih dan disandingkan dengan pilihan lainnya yaitu Al-Quran. Kenapa tidak apple to apple? Karena Al-Quran merupakan kitab suci bagi agama Islam. Dan tentu saja karena dia kitab suci bagi agama Islam, maka orang yang beragama Islam akan sangat bingung sekali ketika dia akan menentukan pilih Pancasila atau Al-Quran. Karena apa? Karena kalau pilih Pancasila pasti akan dianggap murtad. Toh kenapa pilihannya ada Al-Quran kok? Kalau saya tidak pilih Al-Quran, saya pilih Pancasila, pasti saya dianggap murtad. Tapi kalau saya pilih Al-Quran, maka sangat mungkin sekali akan dianggap radikal. Kenapa kok di negara Indonesia milihnya Al-Quran, bukan Pancasila? Ini kan jadi buah si malakama. Iya kan? Nah, kalau tidak apple to apple, maka kalau kita bertanya tentang kitab suci, bagi mereka yang memeluk agama tertentu dan meyakini kitab sucinya, tentu perbandingannya adalah kitab suci yang lain. Misalnya, apakah Anda memilih Al-Quran atau Injil? Apakah Anda memilih kitab ini atau kitab itu, kitab ini atau kitab itu? Tentu bagi pemeluk agama A, dia akan memilih kitab sucinya. Bagi pemeluk agama B juga, dia akan memilih kitab sucinya. Nah, kalau pertanyaannya kemudian dilanjutkan, bisa sangat menarik. Mengapa Anda memilih kitab suci agama Anda? Apa saja yang ditawarkan oleh kitab suci agama Anda? Atau kebenaran apa saja yang sudah diungkap oleh kitab suci agama Anda? Nah, ini bisa menjadi sebuah dialektika. Bisa menjadi sebuah dialog yang membangun. Karena
ketika seseorang mengungkapkan argumen-argumennya secara logis, kita bisa melihat jalan pikiran yang berkembang dari seorang manusia yang berpikir ke depan. Nah, sahabat Bahtera, tetapi kalau pertanyaannya adalah, apakah Anda memilih Pancasila atau Al-Quran? Bagi saya, sekali lagi, ini bukan pertanyaan yang tepat. Karena konteksnya lain. Pancasila itu konteksnya lain, dan Al-Quran konteksnya lain. Kecuali kalau pertanyaannya demikian, apakah Anda memilih sistem demokrasi atau sistem komunis? Nah, ini apple to apple. Semuanya sistem pemerintahan. Dan Anda menanyakan dua pertanyaan yang apple to apple, yang sama. Anda pilih mana? Anda pilih Pancasila atau Anda pilih komunisme? Fair. Karena itu adalah sistem pemerintahan. Tetapi kalau kemudian satu halnya dibandingkan dengan keyakinan, ini satu hal sangat membingungkan, dan yang kedua tidak tepat. Karena apa? Karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa menjebak. Dan kalau di dalam ranah hipnosis, ini namanya teknik mind confusing. Sama seperti ketika ada orang-orang radikal yang akan merekrut anggotanya, atau bukan merekrut lah, dia sedang melakukan scanning. Dia bicara dengan beberapa orang dan melakukan scanning. Apakah orang-orang ini adalah orang-orang target suspek yang mudah untuk dipengaruhi atau tidak? Nah, untuk melihat itu, ini kalau di dalam proses hipnosis, ini adalah proses untuk mengetahui apakah tingkat suggestible seseorang ini besar atau tidak. Karena manusia ini kan dikategorikan dalam 3 kategori, dia mudah tersugesti atau tidak. Ada orang yang sangat mudah tersugesti, ada orang yang moderat, nah ini ya kadang bisa kadang tidak, dan ada orang yang susah tersugesti. Nah, bagi pelaku-pelaku hipnosis, mereka sebelum melakukan hipnosis kepada kliennya, kepada suspeknya, mereka harus melakukan tes ini, tes sugesti ini. Nah, yang kemudian dicari adalah mereka-mereka yang tingkat sugestinya itu tinggi, atau mereka-mereka yang memang karakternya itu gampang disugesti. Nah, ini sama. Pertanyaan-pertanyaan mind confusing ini bisa digunakan untuk mencari tahu apakah orang ini gampang dipengaruhi secara idealisme atau tidak. Pertanyaannya mudah kok. Pertanyaannya seperti ini. Ini contoh pertanyaannya ya. Apakah Anda mengakui bahwa Al-Quran itu merupakan kebenaran mutlak? Pasti Anda akan menjawab, ya, saya mengakui Al-Quran merupakan kebenaran mutlak. Kemudian akan bertanya lagi, silahkan dilihat, apakah dasar negara Indonesia itu menggunakan Al-Quran atau menggunakan Pancasila? Mereka pasti akan menjawab menggunakan Pancasila. Toh buktinya adalah menggunakan Pancasila kan? Kalau demikian, bagaimana menurut Anda? Sebuah negara yang tidak menggunakan dasar Al-Quran, tetapi menggunakan dasar Pancasila, bukankah kebenaran mutlak itu ada di Al-Quran? Mulai goyah. Mereka yang punya tingkat sugesti tinggi akan terjebak dengan pertanyaan itu. Kemudian akan diarahkan lagi. Lalu apa namanya sebuah negara yang tidak menggunakan dasar kebenaran mutlak, malah menggunakan dasar di luar kebenaran? Apakah itu bukan yang namanya negara togut? Pasti mereka yang tingkat sugestinya tinggi, gampang tersugesti, akan mengiyakan, ya, sekarang saya sedang hidup di negara togut. Kemudian akan dilanjutkan lagi. Kalau demikian, bukankah memperjuangkan kebenaran mutlak, yaitu Al-Quran, itu merupakan jihad yang sebenar-benarnya? Kalau itu dikatakan ya, maka kemudian statement terakhir adalah, mari tegakkan dasar-dasar Al-Quran di dalam dasar-dasar negara. Nah, sekali lagi, ini adalah mind confusing yang biasa digunakan untuk menjebak orang atau untuk melihat tingkat sugesti seseorang, apakah dia mudah dipengaruhi idealismenya atau tidak.
Kembali ke pertanyaan tadi bagi saya tidak tepat. Ketika ada pertanyaan apakah Anda memilih Pancasila atau Al-Quran? Konteksnya jelas berbeda. Konteks Pancasila itu untuk bernegara. Kalau konteksnya untuk bernegara, pertanyaan apple to apple-nya adalah Pancasila atau komunis, Pancasila atau liberal, Pancasila atau apa dan segala macam yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Kalau pertanyaannya tentang kitab suci, Al-Quran, Injil, Weda, Tripitaka, dan segala macam, yang bisa dibandingkan apple to apple-nya adalah sama-sama kitab suci. Tetapi itu pun menurut saya, kalau kemudian ditanyakan, Anda memilih kitab suci A atau kitab suci B, ini juga tidak tepat. Kenapa? Karena keyakinan itu tidak bisa dibandingkan. Ketika saya sudah meyakini bahwa keyakinan A dengan kitab sucinya A itu adalah yang benar atau yang paling benar, maka ketika melihat yang lain itu merupakan hal yang tidak sesuai, tidak cocok bagi dirinya. Atau bagi sebagian orang itu melihat keyakinan yang salah. Mungkin bagi sebagian orang melihat demikian. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan tidak bisa ditanyakan dengan cara-cara yang sangat pendek seperti itu. Karena apa? Karena itu akan membingungkan, sekali lagi. Dan ketika itu membingungkan, hal itu bisa dipakai untuk membuat jebakan seseorang. Jadi, ketika kita bertanya kepada orang, apakah Anda memilih Pancasila atau Al-Quran? Sekali lagi jelas bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang tidak tepat. Dari sisi logika bahasa, sudah tidak tepat. Dari sisi deep structure kalimat pertanyaan juga tidak tepat. Kenapa? Karena perbandingannya tidak tepat. Perbandingannya bukan apple to apple. Sekali lagi, kalau mau membandingkan Pancasila dengan pertanyaan memilih, apakah Anda mau memilih Pancasila dengan gunakan dengan dasar negara yang lain. Gunakan pilihan dengan sistem pemerintahan yang lain. Kalau mau melihat apakah seseorang ini berpaham ingin merusak negara atau tidak, pilihannya bisa sangat simpel. Apakah Anda setuju dengan mendirikan negara komunisme di Indonesia? Contoh gitu. Atau apakah Anda akan memilih paham liberal? Sisi pemerintahan liberal ya, bukan keyakinan yang liberal. Sedikit kalau keyakinan yang liberal bagi saya itu sangat bagus sekali. Kenapa? Karena liberal adalah kemerdekaan berpikir. Liberal itu bukan berarti kemudian kita bebas-bebasnya. Bukan berarti kemudian kita tidak punya Tuhan, tidak punya agama. Sama sekali tidak. Hal ini sama dengan keyakinan yang disebut dengan gnostik. Bukan agnostik ya. Kalau agnos itu kita menolak. Gnostik. Menolak sebuah keyakinan. Tetapi kalau Gnostik adalah orang yang belajar banyak hal, belajar banyak keyakinan, belajar banyak agama, kemudian dia menerapkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupannya. Nah, itu bedanya. Kembali lagi ke pertanyaan tadi, pertanyaan yang bagi saya itu tidak apple to apple. Pertanyaan, apakah Anda memilih Pancasila atau Al-Quran? Tapi entah bagi Anda ya, kalau Anda membenarkan pertanyaan tersebut dan punya argumentasi tersendiri dengan pertanyaan tersebut, silahkan. Tetapi bagi saya, itu bukan pertanyaan yang apple to apple. Dan bukan pertanyaan yang tepat, bukan pertanyaan yang benar. Kalau pertanyaannya salah, pasti jawabannya salah. Nggak ada pilihan kan? Kalau Anda disuruh milih apakah Anda milih Pancasila atau milih Al-Quran, itu seperti buah simalakama. Sekali lagi, kalau Anda memilih Pancasila, Anda akan dianggap murtad dari agama. Kalau Anda memilih Al-Quran, Anda dianggap berpaham radikal. Karena belum tentu orang yang memilih Al-Quran itu adalah orang-orang radikal, belum tentu dia adalah orang-orang yang dianggap sebagai terorisme. Belum tentu juga dia adalah orang-orang yang dianggap merongrong Pancasila. Belum tentu loh. Ini sangat luas dan pertanyaan ini pun harus diperdalam lagi. Jadi bila ada yang memilih Al-Quran daripada Pancasila, belum tentu orang tersebut salah.
Apabila ada yang memilih Pancasila dibandingkan Al-Quran, orang tersebut juga belum tentu salah. Karena sekali lagi konteksnya berbeda. Konteks dalam membicarakan Pancasila dan konteks dalam membicarakan Al-Quran itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau menurut saya, jangan sampai kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak tepat. Jangan sampai kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang salah. Atau bahkan jangan sampai kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang bodoh. Bodoh menurut saya, karena kalau kita membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple, bagi saya itu adalah pertanyaan yang bodoh. Semoga kita bisa menjadi cerdas dan bisa menerapkan bahasa sesuai dengan konteks, sesuai dengan konten, dan sesuai dengan situasi yang kita inginkan dalam berbahasa. Tentu saja, hal ini merupakan langkah-langkah kita untuk semakin belajar bahwa ternyata di dalam bahasa pun kita bisa salah paham. Maka dalam huruf Jawa, hono coroko, doto sowolo, podo joyonyo, mogo botongo. Jadi doto sowolo yang menyebabkan perselisihan itu apa? Hono coroko. Karena apa? Karena kata-kata, karena kalimat, karena bahasa. Itu menyebabkan doto sowolo. Kalau sudah terjadi doto sowolo, maka kemudian podo joyonyo. Semua masing-masing merasa benar podo joyonyo. Yang satu merasa benar, yang satu merasa benar. Sowolo atau perselisihan tadi yang disebabkan oleh coroko, hono coroko. Ada kata-kata, ada ungkapan, ada kalimat. Lalu akhirnya apa? Akhirnya ya mogo botongo. Sama-sama menjadi arang, sama-sama menjadi abu. Hono coroko, ada kata-kata, ada kalimat. Doto sowolo menimbulkan perselisihan. Podo joyonyo, masing-masing menganggap benar, masing-masing merasa kuat. Mogo botongo, masing-masing menjadi arang, masing-masing menjadi abu. Kalah menjadi arang, menang menjadi abu. Jadi nggak ada gunanya. Jadi mulai dari sekarang sahabat Bahtera, mari kita gunakan bahasa dengan tepat. Mari kita gunakan kalimat-kalimat kita. Apabila ada yang belum jelas, ya coba kita jelaskan. Jangan sampai kemudian menimbulkan keriuhan hanya karena sesuatu yang memang tidak jelas. Kecuali kalau yang membuat pernyataan atau membuat kalimat itu tujuannya memang untuk mind confusing. Ini bicara yang lain ya. Kalau tujuan dari sebuah kalimat dilontarkan atau tujuan sebuah pertanyaan ditanyakan itu untuk mind confusing, ini kita harus bicara tentang risk management. Kita bicara tentang manajemen risiko. Atau kita bicara tentang manajemen konflik. Karena ada sebuah cerita ringan tentang ikan ya. Ada ikan yang geraknya itu lambat. Dan ada pembeli yang nggak suka dengan ikan yang geraknya lambat karena dianggap ikannya sudah mau mati. Ikannya letoy gitu karena ikannya nggak gesit. Nah kemudian si penjual ikan ini untuk membuat ikannya semakin gesit, dia sengaja menaruh ikan hiu kecil di dalam tempat ikan tersebut. Setelah ditaruh ikan hiu kecil, maka yang terjadi apa? Gerakan ikannya gesit. Nah ini disukai oleh pembeli, ikan-ikan yang gesit ini, padahal ditaruh hiu. Nah ini yang dimaksudkan dengan konflik manajemen. Kadangkala konflik manajemen, maka disebut dengan konflik manajemen ya. Konflik itu sengaja diciptakan untuk membuat hidup menjadi dinamis. Seperti tadi, ikan yang gerakannya lambat sengaja diberikan hiu di dalamnya, di dalam lingkungan itu sehingga dia bergerak cepat. Tetapi saya tidak berharap demikian bagi Anda-Anda yang suka menciptakan konflik atau malah membuat manajemen konflik itu sengaja. Jadi manajemen konflik itu kan kita buat agar kita bisa melerai, kita bisa mengatasi masalah, kita punya strategi-strategi ketika masalah itu ada. Tetapi di sisi lain, karena itu seperti pisau bermata dua, konflik itu bisa diciptakan. Tapi di luar itu semua, sahabat Bahtera, mari kita belajar berbahasa yang tepat.
Kita belajar untuk menggunakan logika dalam berbahasa, sehingga sekali lagi, jawaban yang salah berasal dari pertanyaan yang salah. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya Gong WB. Di ruang diri, salam cinta dan bahagia.